Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas soal yang menarik nih. Ya, soal ekspektasi dan realita ya. Betul. Dari materi yang Anda bagikan, fokusnya ke sana. Gimana seringnya apa yang kita harapkan beda banget sama kenyataan? Tepat. Kita kan sering punya gambaran ideal gitu ya. Tapi dunia nyata ia punya agendanya sendiri. Mari kita coba gali deh beberapa intisarinya. Boleh? Jadi materi ini sebenarnya menyoroti gimana sih psikologi dasar manusia. Keinginan, ketakutan, harapan itu sering berbenturan sama hal-hal tak terduga. Salah satu poin kuncinya yaitu tadi, ekspektasi kita seringkali tumbuhnya lebih cepat dari kondisi sebenarnya. Jadi ada gap, ada jurang gitu. Oke. Contohnya ada ya di materi itu, yang soal nostalgia era 50-an di Amerika, itu kan? Nah, iya, itu contoh bagus. Banyak yang berekspektasi atau membayangkan itu zaman keemasan gitu. Keluarga harmonis, rumah bagus, kerjaan oke. Gitu kan? Itu gambarannya. Tapi kalau kita lihat datanya, loh ternyata beda. Materi Anda nunjukin itu. Oh iya? Gimana bedanya? Pendapatan real misalnya, setelah disesuaikan inflasi, itu justru hampir 50% lebih tinggi sekarang dibanding tahun 55. Wah, jauh juga ya. Iya, rumah rata-rata juga sepertiga lebih luas sekarang, padahal orang di dalamnya lebih sedikit. Tingkat kepemilikan rumah sama lebih tinggi sekarang. Jadi, kenapa persepsinya bisa beda gitunya sama data? Apa kata sumbernya? Nah, menurut sumber ini, kuncinya itu di perbandingan sosial. Ekspektasi kita sering banget dibentuk sama rasa iri lihat orang lain punya apa. Bukan cuma kondisi objektif kita sendiri ya? Betul. Makanya kemajuan nyata seringkali rasanya, ya gitu-gitu aja, kurang memuaskan. Selalu ada rumput tetangga yang kelihatan lebih hijau. Masuk akal sih. Terus gimana dong caranya biar lebih bahagia kalau gitu? Ada tipsnya? Ini nyambung ke kutipan Charlie Munger yang di-highlight di materi Anda. Aturan pertama hidup bahagia adalah ekspektasi yang rendah. Ekspektasi rendah ya? Maksudnya pesimis gitu? Bukan pesimis sih, lebih ke realistis mungkin ya. Kalau harapan kita nggak realistis atau terus naik seiring kondisi membaik, ya pasti bakal sering kecewa. Oh, oke. Ada cerita juga kan, teman penulisnya yang tumbuh miskin banget, sekarang dia bahagia luar biasa, cuma karena bisa makan makanan hangat, sesuatu yang buat kita mungkin biasa aja. Iya, ingat. Pengalaman masa lalu membentuk standar dasar ekspektasi ya? Tepat. Kebahagiaan itu bisa jadi relatif banget, tergantung ekspektasi dasar kita. Oke, jadi ngelola ekspektasi pribadi itu kunci. Tapi gimana sama ekspektasi soal hal di luar kendali? Kayak risiko gitu, ada cerita Houdini juga kan? Ah iya, itu ironi yang menarik banget. Harry Houdini itu kan master menghadapi risiko besar yang terencana. Jago lolos dari rantai, peti, dikubur hidup-hidup, semuanya udah dia antisipasi. Betul, dia siap untuk itu semua. Tapi meninggalnya justru bukan karena aksi-aksi hebatnya itu. Loh, terus kenapa? Dia meninggal gara-gara pukulan nggak terduga di perut dari seorang mahasiswa pas dia lagi nggak siap, nggak ngerasin okot perutnya. Serius, gara-gara itu aja? Pukulan itu ternyata memicu usus buntunya pecah. Fatal. Ini metafora yang kuat banget. Kita mungkin siap hadapi badai besar yang kita duga, tapi malah rentan sama angin sepoi-sepoi yang datang tiba-tiba. Risiko sejati itu yang nggak kita lihat datang ya? Persis. Apa yang tidak terpikirkan? Selain risiko, ada lagi nih, ketidakcocokan ekspektasi sama realita. Soal cara kita melihat kemajuan. Kayaknya kita ngarep perubahan besar itu harusnya cepat dan heboh gitu ya. Nah, itu dia. Materi Anda nunjukin kabar buruk itu seringnya datang tiba-tiba, mengguncang. Krisis finansial, bencana alam, langsung jadi headline. Curi perhatian banget. Iya. Sebaliknya, kabar baik, kemajuan besar, itu seringnya lambat banget. Nyaris nggak kelihatan kalau dilihat harian atau tahunan. Contohnya yang penurunan angka kematian penyakit jantung di AS itu ya. Iya. Turun 70% lebih sejak 50-an. Itu kan hebat banget. Hebat, selamatkan jutaan nyawa. Tapi karena turunnya pelan-pelan, rata-rata cuma 1,5% setahun, yang nggak terasa kayak berita besar, lewat aja gitu. Jadi kita cenderung abai sama keajaiban jangka panjang ini ya. Fokus ke tragedi yang baru terjadi. Betul. Makanya penting buat ingat kemajuan yang lambat tapi pasti ini.
biar nggak gampang pesimis hanya karena berita buruk lebih menonjol. Oke. Nah, terakhir nih, soal ekspektasi ke perilaku manusia. Kita mungkin ngarepnya orang bertindak pakai logika, pakai moral, tapi realitanya sering beda ya. Ada soal insentif nih. Iya, ini juga penting. Contohnya di materi itu jelas banget. Pengantar pizza tahun 2005, terus dia pindah jadi bankir KPR Suprema. Oh, yang pinjaman rumah berisiko tinggi itu ya? Yang jadi biang krisis. Nah, itu dia. Penghasilannya langsung meroket gila-gilaan. Padahal mungkin dia tahu ya industrinya itu agak bermasalah. Kemungkinan besar tahu, tapi insentifnya itu, wah, gede banget. Uangnya bisa menghidupi keluarga jauh lebih layak. Jadi susah banget buat berhenti atau mempertanyakan sistemnya. Jadi insentif bisa bikin kita membenarkan apa aja ya? Bisa dibilang gitu. Seperti kata sumbernya, insentif itu kekuatan dahsyat. Wah, ini pelajaran penting. Jadi kalau kita lihat perilaku orang yang kok kayaknya aneh atau nggak masuk akal, coba cari insentif di baliknya. Itu salah satu kuncinya. Dan yang mungkin lebih penting lagi, materi ini ngajak kita refleksi diri. Refleksi gimana tuh? Tanya ke diri sendiri. Jangan-jangan insentif juga lagi membentuk keyakinan dan tindakan kita sendiri. Seringkali kita lebih gampang lihat pengaruhnya ke orang lain, tapi buta sama diri sendiri. Benar juga ya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, selalu ada semacam tarikan ya, antara dunia di kepala kita yang penuh ekspektasi, harapan pasti, cerita rapi gitu, Dengan dunia nyata yang, ya gini, penuh kejutan, bias psikologis kita sendiri, kemajuan yang kadang lambat banget, sama kekuatan insentif yang sering nggak kelihatan itu. mengakui adanya jurang ini jadi langkah pertama ya. Betul. Itu langkah awal yang krusial buat memahami dunia dan diri kita lebih baik. Supaya bisa navigasi hidup dengan lebih jernih dan mungkin lebih bijak. Oke, nah sebagai penutup ada pertanyaan bagus nih dari sumbernya buat kita renungkan. Yang paling pas sama obrolan kita hari ini mungkin. Pandangan mana sih yang saya pegang sekarang yang bakal berubah kalau insentif saya bega? Wah, itu dalam tuh. Iya kan? Sesuatu untuk Anda pikirkan juga. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.